Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santri Mengaji di segmen Ruang Santri Mengaji. Kita bersama dengan Gus kita yang sering tampil di channel-channel kan, ada di Instagram di mana, yaitu Gus Abdurrahman Al-Au. Ya, baik, bagaimana? Sehat ya, Gus? Alhamdulillah. Saya manggilnya Cak aja ya. Siap. Beliau seperti ini biasa saja, seperti apa? kehidupan sehari-hari Oke. saja. Siap. Iya, kan kita saudara. Beliau ini kalau perlu kita tahu, beliau adalah kakak sepupu. Betul. Ya. Kakak sepupu saya. Jadi Bari Mahrus, beliau ini putra Yai Kafa yang ke 7. Masya Allah. Pitulungan. Pitu itu kan pitulungan. Pitutur, pituduh, dan sebagainya lah. Iya, terserah ya. Alhamdulillah. Sehat ya, Gus? Alhamdulillah, nikmatillah. Alhamdulillah, sehat-sehat saja berkat doa para masyayikh. Alhamdulillah. Berarti Anda merasa Anda ini didoakan selalu sama masyayikh ya? Tentu. Karena kenapa ya kok yakin gitu? janji masyayikh juga bilang begitu gitu. Kalau misal kita mondok di pesantren Lirboyo dengan berbagai macam aturan yang ditaati, masyayikh akan selalu mendoakan kita. Termasuk di antara doa beliau adalah kesehatan saya hari ini. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa kan? Berarti saya termasuk didoakan ya, Cak ya, insya Allah ya? Iya, betul. Seharusnya begitu, karena ya doa itu akan menyeluruh untuk semua santri Lirboyo. Wah, Alhamdulillah, amin. Jadi saya termasuk moga-moga diakui santri Lirboyo bisa dapat barokahnya dan doanya para masyayikh. Amin. Ini rame banget yang namanya santri ini di mana-mana, kiai-kiai santri itu karena pandemi COVID-19 ini malah nggak bisa mondok belajar Ramadan, kilatan gitu kan sering. Akhirnya yang namanya ya medsos itu rame banget ya karena mereka bisanya cuma di medsos kan. Iya, baik. Nah, alhamdulillah di medsos ini karena nggak ada kerjaan di luar, biasanya kan di luar nggak boleh keluar kemana-mana kan, hanya di rumah aja ya, mainnya paling HP, main medsos itu loh. Alhamdulillah orang NU sekarang itu banyak banget yang bermedsos dan di situ mengaji live streaming. Iya, bermunculan. Baik. Nah itu loh, ini yang pengen kita bahas dalam masalah medsos ini. Saya ingin tahu, ini perlu Anda tahu semua ya. Nanti coba di bawah itu diketik link Instagramnya beliau. Beliau ini nanti mungkin semua sudah jadi followernya beliau. Iya, tentu jelas. Jamaahnya beliau follower semua. Kalau kita lihat tuh kalau nggak salah ada 68.000. Iya. Kalau follower Anda berapa? Nggak usah disebutkan lah. Anda ini, saya mau pansos ini juga. Terus lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Saya membahas, ini serius ya, Cak? Oke, siap. Saya serius ini, Cak. Oke, mari kita serius. Oke, dengan banyaknya yang bertebaran di link-link banyak banget itu yang baik. Di YouTube ada, di Instagram ada, kemarin ada saya di Instagram ya, katanya sampai 700 orang pengikut ngaji online itu ya? Iya. Atau bahkan lebih? Lah, kalau pas akhir pemirsa sampai 3.000. Oh, subhanallah. Ya kok banyak ya? Saya heran juga. Iya. Katanya ngomongnya gara-gara wajah berpengaruh gitu. Itu benar sekali itu, 90%. Saya mau tanya ini untuk Cak Iman ini. Ini kalau juga perlu Anda tahu ya semua. Ini beliau itu sejak TK, teman saya. Saya tuh kok hampir setiap hari ke rumahnya beliau. Iya. Sampai Jumatan bareng itu ya? Iya, Jumatan sambil ngobrol. Masih ingat nggak? Itu adalah ya anak kecil kan, masih boleh lah untuk bicara dalam sholat kan ya. Anak kecil ya, masuk maklum lah. Sholat Jumat aja udah bagus gitu kan? Iya, betul. Ya alhamdulillah kita diajarkan untuk bisa sholat. Diajarkan sejak dini untuk berjamaah di masjid. Saya ingin lihat bagaimana sih cara pandang Anda? Anda itu sudah sering banget saya lihat di Instagram Anda, di mana-mana, di medsos di mana-mana, di undang-undang di mana-mana. Terakhir ini bakalnya akan ada undangan untuk ngisi di IPPNU Putri, bener? Ya masih diminta seperti itu, cuma kelanjutannya masih belum tahu. Kayaknya kita tunggu saja. Oke. Jadi setelah Anda banyak pengalaman itu, ya Anda buat, ya insya Allah itu gara-gara juga Anda banyak bikin postingan-postingan dan story-story yang bermanfaat bagi orang-orang, gitu kan. Nah itu gimana giat Anda gitu dia, saya pengen tahu semangat Anda itu apa, kok bisa
apa ya, ingin membuat story yang bagus gitu, terus postingannya bagus, yang bermanfaat, gak receh-receh gitulah. Itu apa gitu? Semangat Anda gitu yang bikin Anda semangat itu. Apa ingin aku pengen banyak follower gitu atau gimana? Ini sudah boleh bicara ini? Oh boleh. Monggo. Saya nggak menahan sebenarnya. Biar fokus. Jadi begini, perjalanan saya berkarir dalam media sosial itu ya tidak jauh beda dengan teman-teman yang lain. Pertama juga sukanya nyepam gitu, kirim-kirim postingan yang tidak bermanfaat, kirim-kirim postingan yang menceritakan kehidupan pribadi saja, tanpa memberi embel-embel sesuatu yang bermanfaat bagi saya sendiri. Namun seiring berjalannya waktu, seiring saya bertambah teman-teman non media sosial, seiring dengan saya bertemu dengan teman-teman yang bermanfaat, saya lama-lama malu sendiri. Terlebih di saat saya diamanahi untuk menjadi pelatih atau bisa dibilang kalau dalam madrasah Hidayatul Muttaqin itu mustahik ya. Khotimul MHM. Yang menuntut saya untuk berlaku sebagaimana tuntutan seorang Khotimul MHM, yang mana di situ saya tidak bisa untuk berlaku sesuka saya karena dalam hal ini akan membuat perkara-perkara yang saya lakukan itu tidak maksimal. Dan seiring berjalannya waktu, saya juga menyadari postingan-postingan yang sekiranya tidak ada manfaatnya itu tidak akan terlihat indah dalam jangka waktu yang lama. Tapi hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau mentok itu 3 bulan, 1 bulan begitu. Untuk sisanya itu sudah seperti lagi mata lah, tidak ada harganya. Nah, dalam berjalannya waktu, saya melihat beberapa postingan-postingan yang bermanfaat dan juga mendapat berbagai nasihat dari musyayikh saya yang mengatakan bahwa seyogyanya kita maksimal mungkin dalam penggunaan media sosial, tidak syukur kita posting tapi juga bermanfaat. Dan juga saya ingat pada saat itu mendengar ucapannya Habib Umar yang mengatakan disuruh untuk memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya, memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya, karena kalau tidak kita lakukan itu, maka itu semua akan membunuh kita secara perlahan sementara kita tidak menyadarinya. Akhirnya dari situ saya berproses memperbaiki diri, dan saya niati belajar, itu yang paling penting. Saya niati belajar dalam setiap postingan yang saya kirim, itu akan membuat saya menuntaskan target, katakanlah memuroti ini, katakanlah memahami ini, lalu saya posting. Walaupun tidak jarang juga saya sertakan foto saya pribadi begitu. Namun ternyata tidak saya sadari bahwa itu semua memberikan dampak yang juga bermanfaat bagi orang lain. Dari situ saya semakin bersemangat karena secara tidak langsung saya menunaikan sebuah hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka ia juga akan mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya. Oke, siap. Bentar, ini saya mau tanya lagi nih. Menurut Anda gitu loh, menurut Anda dengan memposting foto pribadi atau mungkin keluarga. Kalau saya lihat sih foto-foto Anda pribadi gitu ya, itu bukan nggak ada manfaatnya gitu loh. Menurut saya itu ada manfaatnya dalam segi menunjukkan kekompakan keluarga, menunjukkan bukan pamer dalam artian tahaddus binimat ya. Betul. Saya jujur orang-orang para followers, termasuk saya follower Anda kan, itu seneng lihat foto-foto pribadi Anda yang bersama keluarga, yang foto mungkin pas bepergian traveling dan sebagainya. Itu menurut saya bukan spam itu. Itu menurut saya sangat bermanfaat gitu loh. Jadi menurut Anda yang spam, bener-bener spam itu apa gitu? Kayaknya itu bermanfaat banget buat saya, seneng liatnya itu. Orang itu kalau surur kan bagus, dapat pahala kan. Iya kan? Nah itu loh. Itu penjelasan tolong coba, spam itu yang bagaimana? Menurut Anda, kayak saya kira postingan Anda itu nggak ada yang spam itu. Itu jadi, bermanfaat semua. Jadi begini, memang dilihatnya seperti itu ya. Tapi
sebuah pepatah atau mungkin entah itu hadis Nabi atau sebuah pepatah bilang likulli dzi nikmatin hasidun. Setiap sesuatu yang memiliki nikmat, seorang yang memiliki nikmat pasti ada yang tidak menyukainya, pasti ada yang dengki. Nah, satu sisi begitu, satu sisi yang lain saya juga berada di lingkungan di mana sebagian budaya lingkungan saya itu merupakan orang-orang yang tidak berkenan untuk memposting perkara-perkara. Oleh karenanya saya cari amannya saja berdasarkan beberapa saran. Seiring berjalannya waktu kini, ketika saya setiap kali memposting sesuatu yang sekiranya menimbulkan suatu perkara yang tidak mengenakan, pasti anjurannya dari beliau-beliau untuk mencantumkan sebuah doa tola'ain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim tabarakallah, atau satu lainnya lagi yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu doa untuk apa? Tola'ain. 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 Apa tola'ain? Tolang angin, bukan? Bukan. Oh, bukan. Itu tolak angin itu apa doa apa itu? Tola'ain. Jadi yang namanya dalam dunia Islam itu ada yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu di saat seseorang dipuji dari berbagai macam sisi, namun secara tidak sadari bahwa itu bisa menjadi sebuah madarat tersendiri. Nah, oleh karenanya cari aman agar tidak bagaimana-bagaimana, kita sertakan doa Bismillahirrahmanirrahim. Namun tidak jarang dari antara kita, orang-orang sekitar kita memilih untuk tidak memposting kenikmatan-kenikmatannya sama sekali. Tapi itu jalannya masing-masing ya. Tapi kalau yang saya anut untuk mengambil jalan tengahnya, saya memilih seperti itu. Jadi dalam artian kadang-kadang kita perlu posting yang bukan pamer, bahasanya tahadus binikmah. Ya. Kadang memang ya nggak perlu pamer lah ya, memang seadanya gini gitu. Itu tuh, tapi nggak ada niat pamer ya. Nggak ada, insya Allah. Insya Allah nggak ada. Saya yakin. Cak Iman ini orang yang nggak pernah pamer kok. Amin. Iya, nggak pernah pamer kalau nggak ketemu.